Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furjadil Alfiat Hadiaksa, NIM 105, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni tugas manajemen lingkungan, tentang ISO 1401. Pengertian dari ISO 1401. ISO 1401 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan atau SML. ISO 1401 termasuk dalam seri ISO 1400 yang berfokus pada sistem manajemen lingkungan. Standar ini dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi dan meningkatkan stabilitas lingkungan. Apa sih tujuan dari ISO 1400 itu? Mari kita bedah di sini. Berikut adalah tujuan dari ISO 1401. Yang pertama adalah untuk melindungi lingkungan. Yang dimaksud dalam hal melindungi lingkungan adalah standar ini mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan suatu organisasi yang dilakukan. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan akan hukum. Karena negara kita ini adalah negara hukum, maka kita seharusnya mentaati peraturan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah menjaga lingkungan dengan cara mengikuti standar ISO ini dalam suatu kegiatan organisasi yang dilakukan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi sumber daya. Maksudnya adalah memastikan bahwa penggunaan sumber daya akan lebih efisien. Sumber daya seperti air, tanah, dan yang lain-lain yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah meningkatkan reputasi dari sebuah organisasi. Karena dengan standar ini kita dapat meningkatkan reputasi kita akan organisasi kita, bahwa organisasi kita memiliki tanggung jawab lebih atas lingkungan dari apa yang organisasi kita lakukan. Tahukah Anda prinsip dasar dari ISO 1401? Inilah prinsip-prinsip dari ISO 1401.
Yang pertama adalah plan atau rencanakan. Plan atau merencanakan memiliki pengertian yakni kejadian di mana kita mengidentifikasi aspek lingkungan dan menetapkan tujuan serta rencana aksi untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan yang organisasi kita lakukan. Yang kedua adalah DO atau laksanakan. Laksanakan artinya kita akan menerapkan aksi dan kebijakan yang telah kita susun tadi dalam plan atau perencanaan tadi, yang akan diimplementasikan di kegiatan organisasi atau yang lainnya. Selanjutnya adalah cek atau evaluasi. Hal ini berkaitan dengan cara memantau dan mengukur proses serta kinerja lingkungan kita terhadap acara atau kegiatan yang organisasi kita lakukan, karena jika tidak dilakukan seperti itu maka akan terjadi dampak negatif yang tidak akan diketahui sebab dan akibatnya. Prinsip yang terakhir adalah X atau tidak lanjut. Nah, ini kita lakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tadi dan audit. Jadi jika pertimbangan tidak memberikan kata baik, maka sebaiknya standar ini tidak dilakukan pada acara atau kegiatan organisasi tersebut. Lalu, apa sih manfaat dari ISO 1401 untuk manajemen lingkungan dan dampaknya pada organisasi yang kita ikuti? Nah, berikut adalah manfaat yang dapat kita rasakan dari ISO 1401. Yang pertama adalah meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini adalah kita jika melakukan standar tersebut, maka dampak buruk yang kita berikan kepada lingkungan akan berkurang, karena ISO ini dapat mengurangi beberapa dampak yang akan terjadi pada lingkungan terhadap organisasi kita. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap peraturan. Nah, dengan adanya ISO ini kita akan mau tidak mau akan patuh terhadap peraturan yang berlaku, karena ISO ini jika tidak dilakukan akan berdampak buruk pada lingkungan, dan itu akan menyebabkan peraturan yang berlaku dapat kita langgar secara tidak langsung. Selanjutnya adalah pengurangan biaya operasional. Nah, dengan ISO ini kita dapat menghemat atau mengefisiensikan sumber daya yang dapat menurunkan biaya operasional yang kita lakukan atau yang kita gelontorkan untuk acara atau kegiatan organisasi kita. Selanjutnya adalah peningkatan reputasi. Nah, dengan dampak positif yang diberikan oleh standar ISO ini, kita dapat meningkatkan reputasi organisasi kita di mata masyarakat luas, karena tidak adanya dampak buruk yang terjadi bila ISO ini dilaksanakan dengan baik. Perbaikan berkelanjutan. Jadi pada sistem ini akan
diadakan perbaikan yang lanjut terhadap proses kebijakan lingkungan yang ada. Di dalam sertifikasi ISO 1401 ini dibutuhkan beberapa langkah-langkah. Berikut adalah langkah-langkah yang dibutuhkan. Yang pertama adalah persiapan dan juga komitmen. Manajemen puncak harus berkomitmen dengan penerapan SML sesuai dengan ISO 1401. Jika tidak terjadi persiapan dan komitmen ini tidak akan terjadi. Langkah-langkah selanjutnya akan berdampak pada proses sertifikasi ISO ini. Yang kedua adalah identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Nah, organisasi juga perlu mengidentifikasi semua aspek dan dampak lingkungan yang terjadi apabila organisasi melakukan acara tersebut. Dengan begitu kita dapat melakukan sertifikasi ISO ini. Selanjutnya adalah menerapkan sistem manajemen lingkungan. Nah, jika ingin melakukan sertifikasi ini juga harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk ISO ini agar tetap berjalan dengan maksimal. Selanjutnya adalah audit internal. Yang dimaksud audit internal adalah organisasi melakukan audit internal untuk mengevaluasi kesesuaian dengan standar ISO 1401 ini. Jika tidak terjadi kesesuaian, maka sertifikasi ini tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah audit sertifikasi. Nah, badan sertifikasi independen akan melakukan audit eksternal untuk memverifikasi kesesuaian sistem dengan ISO. Yang terakhir adalah proses sertifikasi. Nah, jika sudah lolos beberapa langkah tadi, lolos audit, dan organisasi akan diberikan sertifikasi ISO karena telah berhasil melewati langkah-langkah tersebut. Perbedaan ISO 1401 dengan ISO yang lainnya. Perbedaan ISO 1401 dengan standar lain yakni ISO 1401 berfokus pada manajemen lingkungan, sedangkan standar lain seperti ISO 901 berfokus pada manajemen mutu. Keduanya akan dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi jika ISO ini diintegrasikan atau berkombinasi dengan ISO yang lain, dapat melakukan kinerja organisasi secara keseluruhan dan merata. Manajemen lingkungan dalam ISO memiliki peran-peran sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan sumber daya yang cukup untuk penerapan SML. Selanjutnya adalah memastikan bahwa karyawan mendapatkan pelatihan yang tepat. Jika tidak, maka dapat berakibat fatal terhadap kinerja ISO ini. Selanjutnya adalah menetapkan kebijakan dan tujuan lingkungan yang sesuai dengan visi perusahaan. Jika tidak sesuai, maka akan complang-campling dan tidak akan berjalan sesuai rencana. Yang terakhir adalah memastikan perbaikan berkelanjutan dalam kinerja lingkungan. Jadi manajemen harus berpikir bahwa perbaikan ini dapat bersifat berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara saja. Berikut adalah tantangan dalam penerapan ISO 1401 ini. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Nah,
Jika kurang komitmen dari pemimpin dapat menghambat pengimplementasian dari standar ini. Yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas membutuhkan sumber daya yang mencakup waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan kinerja ini. Integrasi ISO 1401 dengan standar yang lain. ISO 1401 dapat diintegrasikan dengan standar yang lain seperti ISO 901 yaitu manajemen mutu, dan ISO 45001 dengan kesehatan dan keselamatan kerja untuk membangun sistem manajemen yang lebih komprehensif. Kesimpulan dari materi ini adalah ISO 1401 adalah sistem manajemen lingkungan yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola dampak lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Implementasi standar ini dapat meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan kepatuhan terhadap peraturan, sekaligus membantu organisasi yang mencapai efisiensi operasional yang lebih baik lagi. Terima kasih, sekian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.